Halo semuanya, kembali lagi di podcast Simfoni episode 3 seputar informasi menarik, perspektif dan juga beropini. Untuk kali ini kembali dengan saya Melia Wulandari dan juga rekan atau partner saya yaitu Joe. akan membahas mengenai tema kepemimpinan dan pendangkalan. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu sih apa sih inti atau pengertian dari kepemimpinan dan pendangkalan itu. Kalau menurut kamu itu apa pengertiannya? Kalau kepemimpinan itu kan biasanya diartikan sebagai cara kita untuk mengkoordinasi atau menjalankan suatu roda keorganisasian gitu ya. Dimana organisasi ini itu dipimpin oleh pemimpin yang kita anggap memiliki kekuatan di atas rata-rata dari biasanya orang kan gitu ya, atau mungkin pemikirannya kalau zaman sekarang, atau cara dia problem solving kayak seperti itu kan. Kalau dulu kan mungkin kita bisa melihat bahwasanya suku-suku akan selalu memilih kepala suku yang dianggap memiliki kekuatan magis lebih tinggi ketimbang yang lainnya kan seperti itu ya. Nah, berarti kan sudah jelas bahwasanya seorang pemimpin itu harus memiliki keunggulan tersendiri yang bisa membuat dirinya pantas dijadikan sebagai seorang pemimpin. Sedangkan pendangkalan yang saya maksud di sini adalah saya cukup prihatin ketika saya melihat salah satu video, kalau nggak salah itu video TikTok sebenarnya, tapi saya lihatnya di short YouTube. Itu ada 3 orang pemuda kalau nggak salah, laki-laki. Dia bilang kalau minimal jadi laki-laki itu bisa joget. Nah, saya sedikit berpikir kalau standarisasi seorang laki-laki akhirnya bisa joget, maka apakah pemimpin itu cukup hanya bisa joget saja gitu? Bukankah hal tersebut menjadi suatu pendangkalan dalam kepemimpinan itu sendiri? Jadi gitu kalau dari pandangan saya. Oke, jadi mengapa kita pilih tema ini karena dapat disimpulkan bahwa sekarang ini kalau mudahnya dikatakan seorang pemimpin itu kompetensinya menurun gitu ya. Jadi padahal kan seorang pemimpin itu yang memegang kendali tujuan organisasi dan juga menjadi tokoh yang dianggap lebih mumpuni dari anggotanya. Lalu aku penasaran, kenapa sih kok antara pemimpin itu harus memiliki kompetensi dan lebih penting mana antara intelektual dan elektabilitas itu dipenuhi dari seorang pemimpin? Sebenarnya ada 2 dimensi ya terkait jawaban ini tadi. Yang pertama, ketika saya berpandangan secara praksis, itu elektabilitas lebih penting. Karena bodoh amat kamu itu orang yang seperti apa, yang penting kamu bisa dipajang, ya tanda kutip ya, dipajang menjadi seorang pemimpin. Soalnya kalau orang yang hanya bisa dipajang, itu selalu ada otak-otak lain di belakangnya. Jadi seperti itu. Istilahnya hanya sebagai boneka lah kan gitu ya. Atau mungkin ada salah satu plesetan dari ini kan, eh pemikirannya Ki Hajar Dewantoro ya kalau nggak salah. Kalau dulu kan Tut Wuri Handayani gitu ya. Kalau sekarang Tut Wuri Ngumbarai kan gitu. Ing Madyo bangun citra kan gitu akhirnya. Hanya sekedar membangun citra dan dia yang penting bisa jadi pemimpin atau sosok simbolik lah. Kan seperti itu. Tapi kalau saya berbicara terkait pandangan yang ideal, maka pemimpin itu harus berbekal intelektual yang mumpuni, yang cukup. Karena apa? Plato dan juga Aristo sendiri juga mengatakan bahwasannya suatu negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang pintar, atau kalau pada saat itu mereka disebut sebagai seorang filsuf kan seperti itu. Karena apa? Karena seorang filsuf itu tidak hanya dibekali intelektual yang tinggi, tapi juga wise. Bahasa kita sekarang kan wise ya, atau kebijakan atau kebijaksanaan yang dimiliki oleh mereka. Jadi seperti itu. Oke, cukup menarik sih. Gini, kalau menurut praksis kan yang harus dipenuhi elektabilitas ya.
Terus kalau semisal mereka tidak berkompeten itu apakah menjadi masalah dalam jangka panjang untuk organisasi tersebut? Gitu pertanyaannya. Oke, tentunya akan menjadi masalah ya ketika mungkin kalau pengambilan kebijakan dan lain sebagainya itu yang bermain adalah otak-otak yang ada di belakangnya, ya kan? Tapi coba dibayangkan kalau sosok pemimpin yang tidak memiliki intelektualitas yang mumpuni, tapi dia dipajang di publik untuk membicarakan suatu konsepsi, maka dia akan gelagapan. Jadi seperti itu. Seringkali kita lihat memang pemimpin-pemimpin itu bagus ketika mereka menyampaikan program kerjanya, kan gitu. Akan tetapi kita lupa kalau program kerja itu biasanya ini hanyalah sebuah janji-janji manis gitu. Seharusnya kan sebagai pewaris DNA Adam, kita mewarisi yang namanya fobia. Kalau kita sudah sering dibohongi dengan janji-janji manis, maka kita harus menimbulkan purba prasangka. Oh, jangan-jangan saya nanti ditipu lagi. Oh, atau jangan-jangan bla 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 gitu. Dan ini bukan hal yang buruk sih, karena salah satu counter kalau zaman dahulu ya. Zaman dahulu orang takut dengan hewan liar, maka cara untuk mengatasinya ya dengan berburu. Kalau sekarang orang takut dengan kebijakan yang dibangun pemerintah, maka kita harus mengkaji kebijakan tersebut. Jadi seperti itu. Nah, tadi gimana yang satunya? Ketika seorang itu tidak memiliki intelek dan lebih mementingkan elektabilitas, itu sudah terjawab untuk pertanyaannya. Untuk jangka panjangnya resikonya seperti apa? Jadi ketika pemimpin itu dihadapkan pada forum yang mungkin yang mungkin pemimpin itu tidak membawa orang-orang yang menjadi otak dalam organisasi tersebut, maka pemimpin itu pun akan gelagapan gitu ya. Iya, emang seperti itu ya. Terlebih lagi pemimpin seperti yang saya katakan di awal ya, katakan barusan maksudnya. Pemimpin itu cenderung mengucapkan janji-janji manisnya saja. Kita hanya mendengarkan mereka memaparkan program kerja, tapi tidak ada uji secara akademis terkait program kerja yang akan dia lakukan. Semisal dia ingin mengembangkan investasi dalam bentuk perumahan, semisal seperti itu ya. Berani nggak dianalisis amdalnya bagaimana gitu? Apakah perumahan itu nanti bisa mengganggu ekosistem atau mungkin bisa mengganggu pangan kita, karena kan yang pasti akan memakan banyak lahan kan seperti itu. Mungkin gimana kalau dari perspektif Anda sendiri gimana? Anda kan juga ini domisioner pemimpin lah ya waktu kemarin di kuliahan itu. Gimana? Ini pertanyaannya gimana? Soalnya lemparannya itu tidak pas gitu loh. Bisa diulang nggak? Pertanyaannya bisa diperjelas? Oke ya, terkait tadi bagaimana kalau menurut Anda, kan Anda juga mantan pemimpin nih. Gimana jadinya kalau pemimpin itu kurang mumpuni dalam kemampuan intelektualnya gitu? Ya kalau menurut saya seorang pemimpin tanpa intelektual itu kayak kita bersepeda tapi tidak tahu caranya gitu loh. Kita ingin mengendarai suatu kendaraan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara berkendara yang baik. Jadi semisal kita mengalami sebuah tragedi atau kecelakaan dalam mengendarai tersebut, ya itu adalah kekurangan kita gitu. Jadi semisal menjadi pemimpin tanpa intelektual, kemungkinan untuk menjadikan organisasi tersebut dan anggotanya menjadi lebih baik itu kemungkinannya itu sangat kecil gitu. Ya mungkin jika kita mau memimpin, jika kita memiliki prospek yang baik untuk organisasi dan juga anggota kita harus memiliki intelektual yang cukup. Kita harus mampu untuk mengendalikan mereka sebagai orang yang ditokohkan dan memiliki tanggung jawab. Ya kita harus amanah di situ. Kadang ada yang menjadi suatu hal yang dilupakan oleh calon-calon pemimpin itu ya. Mereka lupa bahwasanya pemimpin itu mengemban tanggung jawab yang cukup berat di pundaknya, kan seperti itu. Mereka hanya peduli bagaimana cara mereka mendapatkan suara dan cara mereka menjadi seorang pemimpin, ya kan? Padahal kalau dia tidak memiliki intelektualitas yang mumpuni dalam menjadi seorang pemimpin, dia tak ubahnya hanya sebuah berhala baru.
Dia hanya disembah dengan anggota-anggotanya atau mungkin dengan masyarakatnya. Tapi yang bermain di belakangnya adalah otak-otak yang mungkin bisa kita katakan tim suksesnya atau golongan yang mendukung dia. Jadi seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Jadi kan kalau ngomongin pemimpin, kalau kita tidak ada orang yang mau dipimpin, itu kan jatuhnya kita hanya memimpin siapa gitu. Jadi jika ngomongin anggota dan anak buah, seberapa penting sih kalau menjadi pemimpin adanya mereka itu, adanya anggota dengan anak buah? Oke, sebenarnya gini sih, salah satu apa namanya, syarat menjadi negara itu kan harus ada masyarakat, ada wilayah dan sebagainya. Sebenarnya kalau anggota itu nggak beda jauh dengan hal tersebut gitu ya. Cuma bedanya kalau misal kita memimpin suatu desa gitu ya, maka anggota adalah perangkat yang kita butuhkan untuk mensukseskan kebijakan atau program kerja yang kita buat. Jadi kan posisi mereka itu juga penting. Bukan berarti mereka yang butuh pemimpin, tapi kita juga memerlukan mereka gitu, karena mereka merupakan salah satu faktor penentu program kerja kita dapat berjalan dengan maksimal atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, kalau ngomongin anak buah, mereka menjadi salah satu faktor penting juga untuk tujuan organisasi gitu ya. Jadi kalau ngomongin anak buah, kadang itu kan mental, psikologis dan juga budaya setiap orang itu juga beda-beda kan, cara berpikirnya juga. Itu cara mengendalikan orang yang banyak dan kita sebelumnya itu mungkin belum pernah mengendalikan orang sebanyak itu, apakah menjadi sebuah problema ketika seorang pemimpin tidak bisa mengordinasi atau mengondisikan anak buah yang mungkin nanti memiliki sifat yang bandel di dalam organisasi atau kurang gimana ya, kayak sulit untuk diatur gitu loh. Gimana solusi yang Anda tawarkan gitu? Oke, jadi untuk menghadapi mungkin masyarakat atau anggotanya ya, kalau pemimpin tidak bisa mengkoordinir, maka itu emang menjadi suatu hal yang buruk karena akan kacau balau apa yang dia pimpin, kan seperti itu. Gini sih, kalau dalam pandangan saya, bukan pandangan saya sih, lebih tepatnya saya mengutip dari buku Homo Sapien, karyanya si Yuval Noah Harari. Di sana dikatakan kalau satu orang itu hanya bisa mengkoordinir 40 orang, tidak lebih gitu. Sedangkan kalau saya ambil contoh tadi desa, itu kan pastinya lebih dari 40 kan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat perangkat itu tadi. Jadi misal kita buat RT atau kita buat RW, di mana satu RW membawai berapa RT, satu RT membawai berapa kakak, kan seperti itu. Begitupun kalau organisasi secara umumnya, kita kan semisal ada direktur, ada manajer A, B, C, nanti dia membawahi yang namanya SPV, baru yang namanya karyawan-karyawan, kan seperti itu. Baru hal tersebut bisa berjalan. Tapi terkait bagaimana kualifikasi anggota yang diperlukan, dulu waktu saya masih SMA itu dapat salah satu sudut pandang dari pembina saya, bahwasanya organisasi itu dibentuk oleh komponen orang yang akhirnya menciptakan super team. Jadi seperti itu. Jadi tidak penting memiliki kekurangan atau tidak dan lain sebagainya. Tapi saya pada akhirnya menolak pandangan tersebut, karena menurut saya kenapa tidak kalau kita bisa membuat super team yang berkomponen dari Superman, ya kan? Kita masukkan saja orang-orang yang juga memiliki intelektual yang cukup. Entah bagaimana cara dia bekerja, yang penting kan kita tahu hasil akhirnya, kan seperti itu. Karena apa sih pentingnya cara mengerjakan sesuatu? Mungkin kan hanya membuat orang respect atau apa, tapi kalau hasil dari sesuatu itu akan menentukan kita berhasil atau tidaknya. Mungkin kalau LPJ-an bahasanya kita kan, pemimpin itu husnul khotimah atau su'ul khotimah nih nantinya, kan gitu. Itu kan tergantung program kerja yang diselesaikan oleh anggota-anggota ini juga. Jadi gitu.
Oke, berarti kalau ingin menanggulangi adanya problema dalam anggota itu sendiri, kita itu perlu sebelumnya open recruitment dengan kualifikasi yang ketat gitu ya. Jadi kalau semisal nanti anggota kita dalam sebuah organisasi ternyata ada yang kurang berkompeten, itu gimana? Karena namanya kualifikasi kadang karena keterbatasan orang, kita pun harus mengambil apa yang ada gitu. Itu gimana kalau kasusnya seperti itu? Kalau kasus seperti itu, seperti yang dikatakan di awal bahwasanya eh, kalau masih ada komponen lain, misalkan dia nilainya dalam kualifikasi 80, tapi ternyata setelah seperempat periode berjalan dia tidak bisa beristiqomah dalam menjalankan tugasnya, kita bisa melakukan reshuffle dengan mengambil orang yang nilainya 75 waktu rekrutmen kemarin. Kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau mereshuffle atau memberhentikan orang tersebut, maka sebagai pemimpin, pemimpin harus turun ke bawah. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, pemimpin harus memiliki intelektualitas yang lebih tinggi daripada anggotanya. Hal itu digunakan apa? Kalau anggota ada yang mengalami kemacetan atau tidak bisa berjalan seperti itu, pemimpin dapat turun dan mendorong hal tersebut sehingga tidak ada lagi alasan karena oh anggota divisi A seperti ini, oh anggota divisi B seperti ini. Itu tidak akan terjadi. Jadi seperti itu. Oke, kalau saya nangkapnya terkait penjelasan kamu tadi terkait bagaimana kompetennya pemimpin dan juga bagaimana dia menjalankan organisasinya ketika menghadapi masalah anak buah, aku juga penasaran masalah pentingnya sebuah strategi yang perlu diterapkan oleh pemimpin. Jadi seberapa penting sih strategi bagi seorang pemimpin ini untuk menjalankan organisasinya agar menjadi organisasi ideal atau gimana? Atau bisa dikatakan organisasi yang dipandang baik sih di luaran gitu. eh Dalam menjalankan suatu kepemimpinan, yang jelas strategi itu diperlukan ya dalam mencapai visinya. Makanya kan ada visi, ada misi gitu ya. Ada eh, jangka panjang dan juga jangka menengah, bahkan jangka pendek. Jangka pendek dan jangka menengah kan adalah sarana untuk mencapai jangka panjang ini. Nah, strategi itu benar-benar diperlukan dan makanya pemimpin itu sekali lagi memerlukan intelektualitas yang tinggi. Makanya dia tidak hanya memiliki satu pakem strategi, tapi dia memiliki plan A, plan B, bahkan dia harus memprediksikan kemungkinan terburuk itu apa. Jadi seperti itu. Kan ketika dalam suatu organisasi yang jelas ada rapat ya. Ketika dia mau melaksanakan program kerja A, seharusnya dia bisa bersama anggota-anggotanya menganalisis kemungkinan terburuk apa saja yang akan terjadi ketika menjalankan program kerja ini gitu. Dan bagaimana cara menanggulanginya gitu. Bukan kok baru ada kesalahan kita baru tanya ke masyarakat. Itu adalah suatu hal yang salah. Kenapa kok saya bilang salah? Nah, pemimpin itu dipimpin untuk memikirkan kemaslahatan masyarakat. Kenapa dikembalikan ke masyarakat? Kan gitu. Kalau masyarakat memberikan solusi paling radikal, yaitu adalah kamu turun dari jabatan, yang jelas biasanya pemimpin tuh nggak mau. Jadi kan seperti itu. Jadi dia harus sudah selesai di dalam organisasinya sendiri. Jadi tidak adalah ceritanya kita membuat kebijakan atau membuat undang-undang sudah disahkan dan nanti kalau ada problema baru dikaji lagi di lembaga sebelah gitu. Itu kan sama aja kayak kita membuat motor, kita buat aja dulu, kita nggak memperdulikan safety dan lain sebagainya. Nanti kalau habis terjadi kecelakaan, Anda ke bengkel. Kan seperti itu analoginya. Oke, jelas sih kalau berarti antara strategi dan pemimpin itu kaitannya sangat erat gitu. Kalau jadi seorang pemimpin nggak punya strategi ya seperti orang yang mau berperang tapi tidak punya senjata gitu. Oke. Lalu aku penasaran sih ketika kamu mengatakan bahwa em, menjadi seorang pemimpin itu kalau tanpa strategi akan menjadi problema gitu. Lalu eh kadang itu pemimpin aku pernah pernah tahu mereka berpikirnya kalau sudah eval
ya nggak perlu ada perbaikan setelahnya. Maksudnya eval ya yang dievaluasi kesalahannya bukan orangnya bukan kesalahannya. Jadi itu konsep yang benar atau enggak? Karena ketika kita menyalahkan orangnya, maka kesalahannya pun tidak akan dikaji ulang sepenuhnya. Kita justru malah sibuk dengan mengevaluasi orangnya bukan kesalahannya itu. Itu apakah sebuah hal yang harus direvisi dan seharusnya ketika menjadi seorang pemimpin diperhatikan lagi ketika melakukan evaluasi agar evaluasi itu bisa memberikan perubahan yang signifikan untuk kedepannya. Jadi gini ya, kalau kita membicarakan terkait evaluasi, evaluasi itu memang digunakan untuk menganalisis kekurangan yang menyebabkan sulitnya atau menghambat program kerja tersebut kan gitu ya. Nah, kembali lagi kalau pemimpin itu justru bukan mengevaluasi perihal apa saja yang menghambat, entah itu dari internal atau eksternal, dan tidak menyodorkan problem, dan justru hanya menyerang pribadi dari anggotanya, itu pemimpin yang tidak memiliki intelektualitas. Hal ini mengapa saya sebutkan seperti ini? Karena dia termasuk melakukan logical fallacy, kecacatan berpikir. Karena yang harus dievaluasi apa, yang diserang adalah pribadi. Nah, itu harus dibenahi. Jadi kalau kita melakukan evaluasi, kita harus tahu apa saja yang menjadi faktor penyebab terhambatnya program kerja, dan kita juga harus bersama-sama memikirkan solusi sehingga kedepannya hal tersebut tidak terulang lagi gitu. Kan suatu hal yang konyol atau bodoh ketika kita jatuh di lubang yang sama sebanyak 2 kali. Apalagi justru 3, 4, 5 bahkan sampai akhir periode kan. Wah, kacau banget itu kan gitu. Oke, kalau menjadi seorang pemimpin memang nggak mudah sih. Aku juga mau tanya sih, kalau menjadi seorang pemimpin apa sih kriterianya agar pemimpin ini bisa menjadi sosok yang ideal bagi anggota dan organisasinya? Oke, kalau membicarakan terkait kriteria ya, saya teringat salah satu teman saya itu pernah membuat story atau status WhatsApp, yaitu adalah pemimpin yang efektif adalah bla 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 bla. Nah, akhirnya saya berpikir pemimpin yang efektif itu yang seperti apa? Padahal efektif itu adalah suatu kata kerja atau suatu efektif itu kan berarti suatu pekerjaan yang menghasilkan sebuah, kan gitu ya, sebuah penilaian kan gitu. Kalau membicarakan terkait pemimpin yang efektif ya nggak ada, tapi kalau kita membicarakan terkait pemimpin yang ideal mungkin ada. Seperti yang saya bicarakan tadi, kalau pemimpin yang ideal itu memiliki intelektualitas yang tinggi. Dan selain itu, seperti yang dikatakan Plato dan juga Aristo, pemimpin harus memiliki kebijaksanaan. Dalam artian apa? Kalau kata orang Jawa itu bisa papan gowo empan. Dia bisa menentukan bagaimana kondisi hal tersebut atau kondisi yang sedang terjadi di sekitarnya, sehingga dia bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Jadi seperti itu. Nah, baru kalau kita membicarakan kebijakan yang efektif itu ada. Kebijakannya harus mengandung maslahat masyarakat, kan seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oh ya, nggak mudah berarti ya menjadi seorang pemimpin itu. Kalau dipikir-pikir, mendingan kita dipimpin atau kita yang memimpin. Ya meskipun kita tahu bahwa setiap orang itu pasti menjadi seorang pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Tapi kalau disuruh untuk memimpin orang banyak, itu lebih pilih dipimpin atau memimpin? Kalau diberikan pilihan ya, ini saya pribadi berarti ya. Kalau diberikan pilihan, saya lebih memilih menjadi anggota saja. Kalau diberikan pilihan, tapi kalau kondisi mengharuskan, maka saya juga siap untuk menjadi pemimpin, kan seperti itu. Karena yang kalau saya nangkap ya, yang dikatakan amfibi itu bukan hanya hidup di 2 alam, tapi siap di segala kondisi kalau dalam organisasi gitu kan. Kalau disuruh jadi anggota oke, suruh jadi koordinator oke, suruh jadi pemimpin pun oke, kan seperti itu.
bahkan di berbagai aspek. Misal dari kalau di kampus ya, jadi koordinator riset, oke. Jadi kesejahteraan mahasiswa, oke. Jadi apa? Jadi media, oke. Semua oke. Itu yang namanya kader amfibi atau anggota yang memiliki intelektualitas yang tinggi gitu. Dan kalau pemimpinnya sampai kalah dengan anggotanya yang seperti ini, harusnya pemimpinnya malu. Jadi gitu sih kalau dari saya. Oke, jadi kalau saya menyimpulkan, kamu itu tidak memiliki obsesi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau masalah obsesi dan juga apa ya, menjadi target seorang pemimpin emang sulit sih. Kalau saya sendiri dikasih pilihan dipimpin atau memimpin, ya saya mendingan dipimpin sih. Soalnya menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar, dan mungkin kalau orang yang menganggap bahwa menjadi pemimpin adalah sebuah amanah, mereka akan lebih memilih untuk dipimpin daripada harus memimpin. Sebenarnya ya kalau ada opsi lain tadi ya, dipimpin atau memimpin, selain itu ada opsi yang namanya oposisi. Kalau ada oposisi, saya memilih menjadi oposisi. Karena apa? Selagi pemimpin itu tadi baik dan dia kebijakannya mengandung kemaslahatan masyarakat, saya pun akan diam gitu. Tapi kalau baru dia kebijakannya nyeleweng dari kemaslahatan masyarakat, kan kita bisa mengkritik kan seperti itu. Apa ya? Daripada terjun di dunia politik, lebih baik kalau menurut saya nih, lebih baik kita menjadi seorang cendekiawan. Jadi seperti itu. Sorry tadi ada jendela yang terkena angin ya. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir terkait pilihan menjadi pemimpin dan dipimpin. Aku mau denger dong quotes untuk tema kepemimpinan dan pendangkalan hari ini dari kamu. Oke, pertama sebelum saya mengeluarkan quotes, masyarakat itu seharusnya juga memiliki intelektual yang cukup juga. Jadi dia bisa melihat track record calon pemimpinnya dan bisa memilih pemimpin yang benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Bukan hanya karena duit lah misalnya kan gitu ya. Kalau money politik, bukan karena duit kita akhirnya memilih dia gitu. Semisal digaji 100.000, masa setahun ke depan hargamu cuma 100.000, kan gitu. Jadi harus memiliki intelektual yang tinggi gitu. Kalau quotes-nya, masyarakat yang tidak memiliki intelektualitas yang cukup pada setiap tahunnya diberikan kesempatan untuk memilih siapa penindasnya selanjutnya. Jadi seperti itu. Oke, keren. Quotes-nya cukup membuat kita terbuka gitu pikiran kita itu. Dan tentunya semakin kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah, ya dipikir-pikir lagi lah kalau menjadi seorang pemimpin, karena amanahnya itu dan tanggung jawabnya itu juga besar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Creative Mind, dan tentunya kalau sebelum closing ada kata-kata yang menyertai seperti biasanya dengan narasi, karena dengan semakin bertambahnya pengetahuan Anda, semoga bisa menjadi alasan untuk kita masuk surga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.